Asyirkatu naw'ani. Beliau mulai membahas masalah asyirkah. Dan beliau jelaskan bahwa asyirkatu naw'ani, bahwa syirkah tersebut ada dua macam. Ahaduhuma fima malaka ithnani mushtarikan bi'irthin aw syira'in. Atau yang disebut dengan syarikatul amlak, dikenal juga dengan syarikatul amlak, asyarikah bil amlak. Karena syarikah ni kita bagi dua, sebagaimana akan datang ni ke, itu syarikah bil amlak dan syarikatul amlak dan syarikatul uqud. Syarikatul uqud. Dan beliau menyebut yang pertama syarikatul amlak fima malakat nani, itu pada sesuatu yang memilikinya oleh dua orang atau lebih. Mushtarikan, hal keadaan mushtarikan, bersyarikat. Mushtarakan bi'irthin aw syira'in, tergabungnya tersebut dengan sebab warisan atau dengan sebab pembelian. Ini ketepatan syarikatul amlak. Barat misal mungkin arak dengan toa meninggal dunia, dengan toa meninggal dunia, kemudian meninggalkan dua orang anak, dua orang putra, Zaidun dan Bakrun. Sementara sementara orang tua tersebut nikah meninggalkan sawah 1 hektar. Ahli warisnya cuma Zaidun dan Bakrun. Berarti sawah 1 hektar tersebut adalah bersyarikah antara Zaidun dan Bakrun. Ini ketepatan syarikatul amlak, yaitu yang dimana mereka berdua tersebut bersyarikah. Dalam arti bersyarikah bahwa tanah 1 hektar tersebut milik mereka berdua sebelum dibagi berarti. Au syira'in, atau dengan syira', dengan pembelian. Misal mungkin Ustaz Ana kanca Ustaz Esal matong beli sepeda motor. Aji sepeda motor aji 20 juta, matong pada 10 juta, 10 juta. Maka di sini disebut dengan syarikah. Atau dengan sebab hibah misalnya, yang mungkin sekeping, yang mungkin Ustaz Sana bukan Ustaz Esal, misal HP, keping dah HP ni kan je 2. Berarti mereka berdua tersebut bersyarikah pada kepemilikan HP. Berarti dia memiliki sama-sama setengah HP. Ini ketepatan syarikatul amlak. Dan itu tidak dibahas di dalam tatimah fikih. Yang dibahas adalah bagian yang kedua, itu syarikatul uqud. Syarikatul uqud, sebagaimana yang akan beliau bahas nanti. Wathani arba'atun, dan bagian yang kedua tersebut ada 4, yang disebut dengan syarikatul uqud. Arba'atu aqsamin wa thani arba'atu aqsamin, dan yang kedua syarikatul uqud tersebut ada 4 bagian. Minha qismun sahihun, minal arba'ah tersebut, di antara 4 bagian tersebut, qismun sahihun, itu hanya satu yang sah. Hanya satu yang sah. Adapun yang 3 di dalam mazhab Syafi'i semuanya tidak sah. Jadinya syarikah ni ke, yang penting gambaran dulu selepas baca ibarat, dibagi menjadi 4 bagian. Pertama daripada syarikatul inan, yang kedua syarikatul abdan, yang ketiga dinamakan dengan syarikatul wujuh, yang keempat dinamakan dengan syarikatul mufawadah. Berarti bersyarikat tersebut di dalam usaha nikah, bersyarikat di dalam bisnis tersebut ada 4 bagian atau macam. Pertama al-inan, yang kedua al-abdan, yang kedua al-wujuh, dan yang keempat deparan al-mufawadah atau
yaitu syarikatul inan, syarikatul abdan, syarikatul wujuh, dan syarikatul mufawadah. Di antara yang empat niki sah arak sikit syarikatul inan. Adapun sak telu niki dalam madhab Syafi'i, dalam madhab yang penuh madhab Syafi'i, hukumnya tidak sah. Karena madhab Syafi'i sangat ketat di dalam masalah syarikah, masalah hukum marah nikah. Nabi gambaran syarikatul inan, ya syarikatul inan seperti biasa, bahwa misalnya Ustaz Anam dengan Ustaz Faisal, mereka berdua mengeluarkan uang pada 10 juta. Ustaz Anam sebulan camping 10 juta, Ustaz Faisal mengeluarkan uang 10 juta, kemudian dicampur dan mereka berakad syarikah. Bahwa kita melakukan akad syarikah dan kami izinkan masing-masing untuk mengelola uang tersebut, untuk melakukan jual beli dengan uang tersebut, untuk mentasarrufkan uang tersebut. Berarti di sana ada modal yang dikeluarkan oleh dua orang yang bersyarikah, ataukah tiga, ataukah empat, ataukah lima, terserah. Masing-masing memiliki modal. Yang jelas nanti keuntungannya tersebut ya sesuai dengan modal masing-masing. Nah niki yang boleh di dalam madhab Syafi'i. Dan modal yang dikeluarkan tersebut dalam madhab Syafi'i harus berupa naud. Naud artinya niki adalah emas atau perak, dinar atau dirham, atau kalau mungkin zaman makin niki adalah mata uang, berbentuk mata uang. Zaman makin tidak menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak. Atau boleh juga mithliyat. Yang dijadikan sebagai modal tersebut adalah mithliyat juga boleh. Apa duikan makna al-mithliyat tersebut? Ma hasarahu al-wazn wal-kayl wa sahha fihi salam. Itu sesuatu yang dihitung menggunakan takaran ataukah menggunakan timbangan dan sah padanya dilakukan jual beli salam. Marak misal beras niki adalah menggunakan kain. Marak misal kedelai, berarti bisa jadikan sebagai modal, tapi dengan catatan apabila satu jenis dan satu macam. Jangan mereka ada yang membaur jadi sumpuk. Misalnya dengan beras, ya pada jenis, satu jenis pada beras dan macamnya juga sama. Ada yang tertanduk buat gabungan jadi sikit beras tersebut miliknya si A dan miliknya si B bercampur jadi satu kah tanduk anu. Ada yang dedek lemak di tengah perjalanan apa satu macam dia habis lalu. Dan waktu pembagian camping barang aku dua laku, di barang sini narak laku. Sementara mereka sudah bersyarikah. Berarti sabaut jadi modal marak baru nikah adalah dinar dirham atau mata uang marak nikah. Karena kalau mata uang sudah bercampur, kalau dia belanja ya patok selapuan GPA. Atau kalau menggunakan barang marak baru nikah harus mithliyat, sesuatu yang cara penghitungannya menggunakan takaran atau menggunakan timbangan. Itu yang disebut dengan mithliyat. Adapun selain daripada nikah dalam madhab Syafi'i, nikah tidak bisa dijadikan sebagai modal di dalam bersyarikah. Nah nikah yang disahkan di dalam madhab Syafi'i. Adapun yang kedua, ketiga dan keempat hukumnya adalah batil, tidak sah. Berbiasa kedua nikah syarikatul abdan. Berbeda gambaran syarikatul abdan nikah. Gambaran misal mungkin lepakan misal oleh pekan jantunan barang oleh truk semen misal maranika semen setruk anak sekelompok pemuda misal atau dengar maranika kajian 10 ayat bersyarikah kajian 10 dan ini bersyarikah tentunan semen setruk dia
Kemudian pada upaan tersebut bagi bersama. Bagi bersama. Tentu hanya 10 pada tuntunan semen lengan terang. Tapi ngelah upah misal 1 juta. Kemudian 1 juta tersebut mereka bagi dengan 10 orang. Ini kita sebut dengan syarikatul abdan. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dikembin marak niki lantaran akan timbul permasalahan tentu sebagawian tiara asa lalahan kacara sande lalahan. Mereka arak sak serius begawian, arak sak sopok punaan rawas. Nijuk rasa sopok nyadih melihat kemenek semendak, ini begak-begak piresak liwatan marak niki. Okay? Akan terjadi di sana kecurangan dikhawatirkan marak niki. Dan juga di sana tidak ada modal, cuma menggunakan tenaga. Berarti dalam mazhab Syafi'i ini kenden tidak sah. Hah? Cek tahu berapa cara murah? Mana kita jangan? Berarti tidak sah. Hah? Itu pak bahwa persak sekian, maka aku pak sini persak sekian. Aku mau 10 sak, mau sida sekian keping. Aku mau 2 sak, kau sekian keping. Itu pak ngopong persak mana ni? Ya. Ayo apa ada ngaji penuh ketua di dia iya pada ikhlas. Coba kemarin dekat jarin masalah akad tersebut baik ulang ya jadi pada ikhlas. Jadi masalah akad ini kan tidak pada serius dari segi ikhlas nih. Seserius sesuai tak dengan aturan. Para bahasan almarhum Guru Nawawi dengan saat paling ikhlas adalah dengan saat berzina bahasa yang marah ini dengan melacur. Boleh ke bahasa kasar disebut malik dengan paling ikhlas dengan melacur sila. Hak ni yang terbayar men kaji deduan pada kemaian marak nikah. Dinara pegawaian lebih ikhlas daripada lacur. Lalu tetap hukum adalah hak haram karena barometer nikah bukan ikhlas. Barometer nikah sesuai tak dengan aturan. Terus ini kita barang syarikatul abdan. Demikian juga misal yang ngerampik, misal borongan ngerampik mereka hanya 10 ngerampik selesai ngerampik pada bagi 4 selapuan atau lowong misal menukan menu selapuan baik, kecuali kalau dia disewa per orang itu jadi masalah kan. Namun namun bersyarikah kemudian dibagi itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i karena marah baru bareh lawang misal arah jadi ngiat lah kayak dulu kan kayak kiriwatan kayak sisa nggih maka saya kata dulu mazhab Syafi'i ini kayak banyak mazhab lainan kan memang mazhab lainan gangguan para misal mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ini memperbolehkan. Berarti mau tidak mau ialah bertaklid marak nikah. Taklid di madhab Hanafi dan madhab Maliki. Nikah beliau memperbolehkan. Maka naranya salatnya memperbolehkan nikah. Nikah adalah madhab Abu Hanifah, madhab nikah mutlak. Madhab Maliki dan madhab Ahmad. Berarti dulu madhab memperbolehkan. Yaitu syarikatul abdan. Marah baru yang paling ketat madhab Syafi'i itu adalah mutarraf. Ia madhab yang pelunggup nikah. Marah baru madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Ahmad kagum. Berarti mau tidak mau nak nikah sila. Dari kami-kami ya bertaklid dalam masalah nikah. Yang penting arak lain nurutan. Marah bahasa ulama, man qallada aliman laqiya Allahu saliman. Barang siapa yang mengikuti orang alim maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat.
Yang penting ada nenek sekedar milu-miluan, hai turun dah. Ada ketahuan ada nenek marak niki. Yang penting arak sida dia ikutan, hai turun dah. Oh madhab Syafi'i, sida hai turun madhab Maliki. Pokoknya araklah salah sopok lah madhab seempat tersebut marak niki. Okay. Sila dalam masih marak niki lalu ada yang tahu dia mengikuti salah satu madhab tersebut. Nah jadi masalah mukarram, dia dapat pindah agama, okay? Dia dapat pindah agama ni, okay? Yang terjadi pindah agama. Terus ni kalau madhab Hanafi dalam syarikatul abdan ni adalah mutlak kanggun. Berbeda dengan mutlak kanggun, apakah sopok profesi ataukah beda profesi. Adapun lamun madhab Maliki kanca madhab Ahmad ni harus sopok pegawaian, sopok profesi. Lam berbeda pegawaian yang kanggu. Madhab Maliki kanca madhab Ahmad. Berbeda dengan sopok pegawaian dan berbeda pegawaian. Sopok pegawaian marak baru pada badan tantunan semeh. Berarti selapuan tunan semeh. Lawa selapuan pada lawa. Berarti niki kanggun menurut telu madhab tersebut. Lamun pegawaian berbeda pegawaian marak nika. Berarti nika madhab Hanafi sah. Madhab Maliki kanca madhab Ahmad nen sah. Bercerita misal makin marak misal dengan apa kira-kira ngerampeh. Oh nggih ngerampeh. Arak ngawis, arak duga, nabi aran mereka ngerampeh aran niki nggih. Arak tu ngawis, arak duga ngerampeh. Niki pekerjaan berbeda. Berarti sah ni menurut madhab Hanafi doang. Tak sopok tugas ngawis, tak sopok tugas ngerampeh. Satu sopok tugas tamak jo karung misal marak niki. Niki pekerjaan berbeda. Atau marak misal anin pihak lemari misal. Tak sopok tugas pihak lemari, tak sopok tugas ngecat misal marak niki. Pekerjaan berbeda. Dan niki juga tidak sah menurut madhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Sah cuma pada madhab Hanafi. Sila piduk dengan sopok marak niki. Okay? Yang penting nurut oleh salah sopok madhab. Dan ini kita para syarikatul abdan. Yang kedua tak ketelun syarikatul lujuh. Berbeda gambaran syarikatul lujuh. Syarikatul lujuh ni adalah mengandalkan nama baiknya, mengandalkan nama baik atau reputasi marak ni nama baik. Misal mungkin sida Ustaz Ana, sida dikenal si bos-bos dia. Terkenal si bos-bos misal sida, sebenarnya sopok batur dia kenal si bos. Jadi sida tanpa modal hari dia jok cakra. Bait barang, berutang barang. Lemak sahur kali sebulan dia misal, utang barang dia. Dia menutang barang tersebut, apa diserahan dia Pak Ustaz Faisal. Jual barang dia. Nah lewat bagi hasil. Misal sida mau setengah, aku mau setengah. Ini kita panah syarikatul wujuh. Ini pun dalam madhab Syafi'i ini sah. Atau misal kedua mengandalkan nama baiknya. Ustaz Faisal juga arak dengan sadu, Ustaz anak arak dengan sadu berutang. Kedua lalu jok cakra Ustaz baik barang masing-masing tanpa modal Ustaz. Kedua berutang barang. Kemudian mereka bersyarikah dengan barang tersebut. Kemudian dia mau pada bagi hasil. Dia mau sahur hutang bis terjual barang, sahur hutang mau bati mereka bagi. Ini kita para syarikatul wujuh. Hanya mengandalkan nama baik saja. Kepercayaan marak niki. Niki pun dalam madhab Syafi'i ini hukumnya juga tidak boleh, tidak sah. Lalu perasaan madhab Hanafi sah, madhab Hanafi. Madhab Hanafi niki membolehkan. Madhab Hanafi. Berarti
ya taklid madhab Hanafi. Malah baru man qallada aliman laqiyallahu saliman. Ternyata taklid madhab Hanafi, ya kadu di madhab Hanafi. Nah, keempat tebaran syarikatul mufawadah. Syarikatul mufawadah ni ya mereka berfungsi. Apakah dengan modal misalnya atau dengan badan. Okay? Namun kerugian apapun yang datang pada mereka tersebut menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan ada yang memberikan gambaran juga, ia bersyarikah jadi sekali. Baru mereka ada bersyarikah jadi sekali. Misal Ustaz Esel kan ya Ustaz Ana bersyarikah jadi sekali. Lalu setelah nikah, Nabi pun bentuk kerugian maupun keuntungan yang terjadi di antara mereka berdua nikah, mereka harus bagi. Di tengah bersyarikah tersebut, mau warisan Ustaz Sana, mereka harus bagi. Ya. Misal di tengah ke syarikah tersebut mendapatkan kerugian, misal Ustaz Esel, misal rok balen misal, Ustaz Sana juga harus tanggung jawab barang-barang rugi. Padahal tidak ada hubungan sebenarnya pada modal tersebut. Ini kita para syarikah mufawadah. Bahasa Imam Syafi'i ini adalah merupakan hubungan syarikah yang paling batil di muka bumi bahasa. Karena bayangkan salah sopok mewarisan harus bagi ustaz. Salah sopok mau kerugian harus bagi kerugian, apapun bentuk kerugian, apapun bentuk keuntungan tersebut. Dari dalam modal maupun di luar modal. Itu para syarikatul mufawadah. Jadi kesimpulan syarikah nikah dalam madhab syarikah nikah ada 4 sah dalam madhab Syafi'i dan nikah ijma' ulama sah sopok nikah syarikatul inan tersebut para nikah dengan menggunakan modal nikah. Adapun syarikatu al-abdan tidak sah dalam madhab Syafi'i, sah secara mutlak menurut madhab Hanafi, dan sah apabila satu pekerjaan dalam madhab Maliki dan Hambali. Adapun syarikatul wujuh tidak sah dalam madhab Syafi'i dan sah dalam madhab Hanafi. Adapun syarikatu al-mufawadah ini tidak sah. Itulah yang beliau maksud dengan wathani, yaitu syarikatul uqud. Wathani arba'atu aqsamin minha qismun sahihun. Di antara 4 tersebut hanya satu bagian yang sah. Wallahu a'lam bissawab. Lema baca ibarat kemudian kemarin di penjelasan tu niki mengenai masalah qirat niki. Sabun wikan bahwa qirat kemarin bagi hasil marah niki. Namun hasil keuntungan yang dibagi tersebut akan menjadi milik permanen di masalah qirat tersebut apabila barangnya tersebut sudah dicairkan semuanya, akadnya sudah fasakh dan barang sudah dicairkan. Wah, selesai qirat, baru menjadi milik permanen dua belah pihak mana itu. Pada misal mungkin Ustaz Sesal kerja Ustaz Ana qirat, mereka melakukan qirat. Ustaz Ana memiliki modal 100 juta, kemudian dia serahkan kepada amil, pada Ustaz Esal. Demen selama bulan penembe mau bati misal 2 juta. Baik Ustaz, 6 juta, Ustaz Esal 1 juta. Misal barang ini. Bulan ke berapa lalu sebulan, misal bulan ke-6 misal. Sebagai contoh bulan ke-6 mau 2 juta. Baik pada 1 juta, pada 1 juta. Bulan ke-10 mau balik 2 juta. Baik pada 1 juta, 1 juta. Bulan ke-12 selesai fasakh. Fasakh sudah dikit, sudah selesai semua barang yang sudah dicairkan, sudah jual semua, tutup buku marah nikah. Nah, ternyata Al-Mukarram Deben akhir cerita bis barang tercairan marah nikah sudah selesai bisnis qirat makniga, ternyata mendapatkan kerugian. Semula modal 100 juta, ternyata jarin siwa
juta, rugi 5 juta. Berarti uang yang sudah diambil oleh amil tersebut, kayak amil ni ke Ustaz Esra, berarti harus dikembalikan al-muqarrab. Keuntungan yang sudah diambil berdua tersebut, Ustaz, keuntungan yang sudah diambil berdua tersebut dikembalikan, digunakan untuk menambal modal. Berarti ilmu nabai bati di tengah perjalanan itu bukan menjadi hak milik permanen, akan menjadi hak milik permanen nanti di akhir cerita sudah selesai qiratnya tersebut dan semua barang sudah dicairkan. Maka baru lagu narak keuntungan yang mantap, lalu papa narak kerugian. Berarti keuntungan yang diambil di tengah-tengah bisnis tersebut harus dijadikan penambal menutupi modal tersebut.